Kembali lagi di channel Holistik 16. Di video kali ini saya akan membahas tentang 6 gangguan mental yang muncul di masa remaja. Sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe dulu ya. Remaja adalah kelompok individu yang paling rentan mengalami gangguan mental. Sebab banyak faktor resiko yang menghadapi remaja yang berpotensi mempengaruhi kesehatan mental mereka. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres selama masa remaja antara lain keinginan besar untuk lebih mandiri, tekanan saat menyesuaikan diri dengan teman sebaya, serta peningkatan akses dan pengetahuan teknologi. Faktor menentu yang lainnya termasuk kondisi rumah tangga dan kekerasan seksual yang rentan menimpa para remaja. Lantas, jenis-jenis gangguan mental yang seperti apa yang bisa rentan dialami oleh remaja? Mari kita bahas ulasannya. Yang pertama, gangguan emosi. Gangguan emosi umumnya muncul pada masa remaja. Selain depresi atau kecemasan, remaja dengan gangguan emosi bisa mengalami sifat mudah marah, frustasi secara berlebihan. Selain gejala psikologi, gangguan emosi juga dapat menimbulkan gejala fisik seperti sakit perut, sakit kepala, atau mual. Dengan gangguan emosi bisa sangat mempengaruhi kinerja dan sekolahnya. Jika tidak segera ditangani, remaja yang mengalami gangguan emosi dapat mengalami gejala lebih buruk, seperti mengisolasi diri hingga punya pikiran bunuh diri. Yang kedua, masalah perilaku. Masalah perilaku pada masa anak-anak merupakan penyebab utama kedua gangguan mental pada masa remaja. Gangguan perilaku pada masa anak-anak contohnya ADHD, yang ditandai dengan kesulitan fokus dan gangguan perilaku yang ditandai dengan perilaku merusak atau menantang. Masalah perilaku ini juga dapat mempengaruhi kinerja sekolah dan berisiko menimbulkan perilaku kriminal pada remaja. Yang ketiga, gangguan makan. Gangguan makan biasanya muncul pada masa remaja dan dewasa muda. Gangguan makan lebih sering menyerang wanita daripada pria. Contoh gangguan makan yang bisa dialami remaja adalah anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan yang ditandai dengan membatasi kalori atau makanan berlebih. Gangguan makan berisiko merusak kesehatan dan seringkali muncul bersamaan dengan depresi, kecemasan, atau penyalahgunaan zat. Yang keempat, psikosis. Gejala psikosis paling sering muncul pada akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Gejala dapat berubah halusinasi dan delusi. Gejala ini dapat mengganggu kemampuan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi kinerja sekolahnya. Psikosis juga bisa menimbulkan stigma negatif di masyarakat atau pelanggaran hak asasi manusia. Yang kelima, menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Sejumlah faktor risiko yang memicu perilaku bunuh diri pada remaja, misalnya penggunaan alkohol yang berbahaya, pelecehan di masa kanak-kanak, dan hambatan dalam mengakses perawatan mental. Selain itu, media sosial juga kini menjadi penyebab bunuh diri terbesar pada anak remaja. Pasalnya, media sosial bisa menuntut banyak hal pada anak remaja, seperti citra diri dan kehidupan yang cenderung konsumtif. Yang keenam, perilaku pengambilan risiko. Pada remaja juga rentan mengambil banyak risiko, seperti risiko melakukan hubungan seksual dini, merokok, minuman alkohol, hingga penyalahgunaan narkoba. Tindakan kekerasan adalah perilaku pengambilan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian pendidikan, cedera, keterlibatan dengan kejahatan, hingga kematian. Sahabat holistik, mungkin itu dulu penjelasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.